Apapun hasil visumnya ditemukan atau tidak ditemukan memar pada tubuh korban, yang pasti perundungan atau juga bullying merupakan tindak kekerasan yang tidak dibenarkan, dan kita juga berharap semoga mata rantai dari bullying ini bisa berhenti di sini dan tidak ada Audrey lainnya. Betul sekali, pastinya juga ini banyak sekali yang mungkin di daerah-daerah yang mereka mungkin tidak berani untuk speak out. Kita menyarankan buat anak-anak, kalau nggak orang tua, untuk lebih berkomunikasi lagi kepada anak-anaknya, tanya kabarnya di sekolah ngapain aja, biar mereka itu lebih terbuka gitu. Betul. Karena banyak sekali sebenarnya permasalahan-permasalahan di sekolah yang anak-anak itu tuh tidak berani untuk menceritakan ke orang tuanya. Betul, dan kita juga berharap semoga Anda pemirsa Insert, termasuk juga untuk netizen, bisa menahan diri, tidak memposting atau juga menyebarluaskan foto dari korban dan juga pelaku, karena memang ini ada undang-undang yang mengatur di mana harus merahasiakan identitas, termasuk juga wajah dari pelaku, korban dan juga saksi. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 19 di mana kita harus merahasiakan identitas mereka. Dan kita sekali lagi berharap tentu saja pihak kepolisian, dan kami juga sangat yakin pihak kepolisian, KPPAD, kemudian juga dari KPAI akan tentu saja bertindak sesuai dengan koridor hukum dan juga tentu saja melalui perlindungan hukum anak yang berlaku. Yes, tapi soal ngomong-ngomong yang kita menyimpan foto tersebut ya, untuk tidak menyebarluaskan, karena sebenarnya mungkin ini keinginan pelaku, karena pelaku tersebut aja ke polisi langsung bikin foto-foto bumerang, selfie, selfie dan tersenyum gitu. Itu yang membuat akhirnya netizen juga agak sedikit geram di situ ya. Baik pemirsa, kita tinggalkan kasus perundungan atau juga bullying yang kita berharap tidak ada lagi di Indonesia. Dan berikutnya kasus yang satu ini juga kami selalu berharap tidak lagi terjadi pada selebriti tanah air, tapi lagi-lagi seorang selebriti tertangkap karena kasus narkoba. Ya. Tapi kita beri Ya, ini juga berita dari seorang artis yang berinisial AS. Ya. Konon katanya kemarin terciduk karena kasus narkoba. Jadi itu dia transaksinya di Bogor. Transaksinya tahu di mana? Di mana? Tiang listrik. Di tiang listrik. Oh, memang dia suka nongkrong di tiang listrik ya? Enggak. Jadi mungkin dia supaya menghindari kejaran dari polisi, kecurigaan orang-orang. Jadi transaksi di tiang listrik. Wow, dan akhirnya pihak kepolisian juga ini sudah menemukan barang bukti, kemudian juga hasil tes urinnya adalah positif, dan ini dikabarkan barang buktinya adalah sabu. Dia adalah seorang selebriti dengan inisial AS. Pemirsa Insert, kalau bingung AS itu siapa? Sama, kami pun baru tahu ketika dia tertangkap ya. Tapi sekali lagi semoga kasus ini menjadi kasus yang terakhir, dan ini merupakan kalimat yang sering kami ucapkan berkali-kali. Tapi kabarnya alasan dari AS kenapa menggunakan narkoba adalah untuk meningkatkan stamina, karena dia juga adalah bukan hanya seorang pemain sinetron atau juga FTV, tapi juga adalah seorang DJ. Ya, tapi banyak juga teman-teman kita DJ mereka tidak pakai narkoba ya sih? Iya, walaupun aku tidak bekerja sebagai DJ, tapi aku suka kok pulang sampai malam. Oh, karena ngapain? Lembur ya? Kerja, Oh, iya lembur, iya. bikin konten. Itu kan aku juga content creator. Betul. Itu membutuhkan banyak ide ya kan. Tapi enggak tuh. Menjaga stamina, kalau di zaman dulu kita selalu diajarkan kalau untuk menjaga stamina jauhi narkoba, makanlah 4 sehat 5 sempurna. Betul ya. sekali, dan Itu mungkin jauh ikutin lebih baik Rian lagi. olahraga gitu loh. Every time kalau ada waktu kosong, walaupun hanya 1-2 jam, tetap olahraga. Setengah jam pun tetap olahraga nih orang. Betul, kita akan lihat siapakah AS tersebut yang terciduk pihak kepolisian. Ini dia untuk Anda. Lagi dan lagi, kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan selebriti ibu kota kembali terjadi. Kali ini, seorang artis FTV berinisial AS berhasil diamankan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Pada Rabu 10 April kemarin, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Argo Yuwono mengungkapkan bahwa kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika di daerah Bogor, Jawa Barat. Seiring berjalannya penyelidikan terkait kasus tersebut, kepolisian pun berhasil mengamankan 2 tersangka dengan inisial AS dan HN. Kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan itu ada transaksi di Bogor. Ya tentunya penyidik kemudian ke Bogor untuk mengawasi atau melakukan penyelidikan di sana. Dan kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku ini dengan inisial AS dengan HN ya.
Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa 3 klip narkotika berjenis sabu dengan berat 1,53 gram. Setelah dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 3 klip, ya, 3 klip yang diduga narkotika jenis sabu, ya ada 3. Ya. 3 itu yang 2 klip ada di tersangka AS, ya, di dalam tasnya, dan yang 1 ada di tersangka HN yang ada di saku kemejanya. Gitu. Untuk mendapatkan barang haram tersebut, kedua pelaku ternyata menggunakan cara yang cukup unik. Petugas mengungkapkan jika pelaku mendapatkan narkotika berjenis sabu dengan memesan dari seorang yang berada di Bogor dengan harga 1,1 juta rupiah. Untuk mendapatkannya, sabu tersebut pun diisolasi di tiang listrik depan salah satu toko furnitur yang berada di Bogor. Setelah berhasil diamankan, keduanya pun langsung dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan kepada AS dan HN. Saat dia itu ada di Bogor, yang uniknya bahwa barang itu menggunakan sistem tempel. Sistem tempel itu, barang itu diisolasi di tiang listrik. Ya, diisolasi di tiang listrik, di daerah Jalan Pajajaran, di Bogor ya. Ada di sana ada toko furniture ya. Di depannya ada tiang listrik, nah ditempel di sana. Jadi akhirnya bersangkutan bisa mendapatkan barang itu ya, 3 klip, 3 plastik. Kepada petugas, AS dan HN mengaku telah menggunakan barang haram tersebut sejak 4 tahun lamanya. AS pun mengaku memang sengaja menggunakan narkotika untuk meningkatkan stamina mengingat dirinya yang berprofesi sebagai seorang DJ. Dua pelaku ini sudah menggunakan narkotika jenis sabu sejak 2015 ya. Sejak 2015, jadi udah 4 tahun yang lalu gitu. Dan untuk sementara setelah kita lakukan interogasi, motif yang disampaikan kepada penyidik ya, kenapa menggunakan narkotika adalah untuk meningkatkan stamina ya, stamina atau ketahanan. Karena untuk tersangka AS ini adalah juga sebagai DJ, ya, sebagai DJ gitu.